Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadzal liqa' huwa al-liqa' ats-tsani fi madati al-fiqhi ma'a al-kitab al-fiqh al-muyassar fi dha'il kitabi wa sunnah. Fa fi hadzal liqa' sa nuwasil darsana wa sa nadrus minal masail fi al-bab al-awwal, yakni fi fi al-bab an-nikah. Wa sanadrus al-mas'alah ar-rabi'ah min ahkamil khidbah wa adabiha. Thumma al-mas'alah al-khamisah hukmu an-nadhar ila al-makhtubah. Wa al-mas'alah as-sadisah syurutun nikah wa arkaniha. Jadi pada kesempatan pertemuan yang kedua ini kita akan membahas pembahasan yang selanjutnya, yaitu berkaitan tentang hukum-hukum khidbah dan adab-adabnya. Kemudian yang berikutnya, pembahasan yang kelima, berkaitan tentang hukum nazar, ya. Hukum nazar orang, ya, perempuan yang akan dilamar. Kemudian yang berikutnya yaitu syarat-syarat nikah dan rukun-rukunnya. Nah, yang pertama atau pembahasan yang berikutnya yaitu adalah ahkamil khidbah. Min ahkamil khidbah, sebelumnya kita perlu diketahui bahwasanya al-khidbah hiya idharu raghbah fi zawaj bimra'atin muayyanatin wa i'lam waliyiha bidzalik, yaitu, ya, menampakkan, ya, idharu raghbah fi zawaj, menampakkan atau memperlihatkan, ya, keinginan, ya, menikahi seorang perempuan tertentu, seorang wanita tertentu, wa i'lamu waliyiha bidzalik, dan memberitahu keinginan tersebut, ya, kepada wali wanita tersebut tadi. Itu dengan memberitahukannya kepada wali, tidak kepada perempuan ini, tapi kepada walinya, begitu ya. Kemudian min ahkamil khidbah wa adabiha, yang pertama, ya, sebentar, ya, tuhramu khidbah al-muslim ala khidbati akhihi alladhi ujiba li talabihi walau ta'ridon. Ya, seorang muslim, ya, itu diharamkan, ya, dilarang melamar seorang wanita yang telah dilamar oleh saudaranya, ya, saudara muslim yang lain. Jika ada laki-laki lain yang sudah melamar, sudah mengkhidbah, ya, seorang perempuan dan itu uji bali tolabi, dan itu diketahui bahwasanya lamarannya itu atau khidbahnya itu diterima, maka, ya, kita, ya, seorang muslim ini dilarang untuk mengkhidbah perempuan tadi yang sudah dilamar oleh orang lain dan diterima, ya, walau ta'ridon. Ta'rid di sini adalah sindiran, meskipun khidbahnya itu dengan sindiran, ya, tidak terang-terangan tapi dengan sindiran. Wa alima asani bi ijabati al-awwal. Ini asani maksudnya adalah ini tadi yang dilarang ini tadi, seorang orang yang mau mengkhidbah yang kedua, ya. Jadi setelah ada pengkhidbah pertama ini, mengkhidbah seorang perempuan dan diterima, ya, dan mengkhidbah yang kedua ini, ya, ini mengetahui kalau diterima, maka
bagi dia haram baginya ya mengkhidbah perempuan yang telah dikhidbah oleh yang pertama ini tadi, dan dengan ini syaratnya diterima ya. Jika tidak ya maka tidak, jika tidak diterima maka tidak mengapa ya, ini melamar akhwat atau perempuan yang diinginkannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya ini larangan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhtubur rajulu ala khidbati akhihi hatta yankiha au yatruka. Janganlah seorang laki-laki melamar wanita ya, yang seorang lelaki melamar wanita ya, yang sudah dilamar oleh saudaranya ya, sehingga dia menikah ya, hatta yankih au yatruk, sehingga dia menikah atau meninggalkannya. Wa dzalika lima fi taqaddum lil khutbah minal ifsad alal awal wa iqa'i al adawah. Ya ini larangan ini ya, dilarang taqaddum lil khutbah ya, dilarang melamar lagi ya, lamaran yang kedua ini oleh laki-laki yang kedua ya, ini dilarang. Kenapa ya? Yaitu bisa al ifsad alal awal. Ini bisa merusak lamaran orang yang pertama tadi mengkhidbah perempuan tadi ya, wa iqa'al adawah, dan ini bisa memicu permusuhan ya, memicu ya pertengkaran antara pelamar yang kedua dengan pelamar pertama ya. Pelamar pertama enggak terima ya, udah dia khidbah dan diterima, ada pelamar yang kedua melamar calonnya. Nah ini maka tidak diperkenankan dalam Islam, karena ini bisa menimbulkan permusuhan. Jadi silakan untuk ya bersegera ya jika nanti ya menjadi pelamar pertama ya, agar tidak kedahuluan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah yuhram at-tasrih bi khidbatil mu'taddah al-ba'in. Ya, di sini disebutkan al-mu'taddah al-ba'in. Sebentar, ini agak lambat. Nah, ini haram ya, diharamkan ya. At-tasrih di sini dengan terang-terangan ya, mengkhidbah dengan terang-terangan seorang al-mu'taddah al-ba'in, yaitu seorang istri ya yang sudah ditolak ya, tolak ba'in oleh suaminya ya. Dengan misalnya tolak ya 3 kali tolak ya, maka perempuan tadi ya masuk dalam masa iddah ya. Al-mu'taddah itu seorang perempuan yang ditolak dan dia masih dalam masa iddah. Di sini al-ba'in berarti dia sudah 3 kali ya, sudah tidak bisa kembali kepada mantan suaminya, kecuali ya perempuan ini menikah lagi, kemudian tolak ya, kemudian baru bisa menikah dengan mantannya. Liqouli ta'ala wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khidbatin nisa fayajuzu lahu at-ta'rid. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada dosa bagi kalian meminang ya, bagi kalian meminang wanita-wanita itu dengan sindiran ya. Yang tidak boleh yaitu dengan tasrih, dengan terang-terangan, tetapi dibolehkan dengan sindiran. Fayajuzulahu at-ta'rid. Ini adalah sindiran. Misalnya bagaimana kan yaqul waditu an yuyassirallahu li imra'atan solihatan, yaitu dengan mengatakan saya berkeinginan ya agar Allah Subhanahu wa taala memudahkanku ya untuk mendapatkan seorang wanita yang solihah. Au inni uridu zawaj,
atau dengan mengatakan ya aku ingin menikah. Ya, ini termasuk ya kata-kata sindiran ya, yang maksudnya adalah seorang perempuan ini tadi. Tapi ini dengan sindiran. Ya, yang tidak boleh dengan terang-terangan, tasrih tidak boleh. Ya, fanafyul haraj anil mu'arrid bil khidbah yadullu ala adami jawazi ala adami jawazi at-tasrih. Ya, di dalam ayat ini ya, ini disebutkan ya, menafikan dosa ya, menafikan dosa dari orang yang melamar dengan sindiran ya. Jadi ini arradtum, ini dengan sindiran, melamarnya dengan sindiran, dia tidak apa-apa. Maka berdasarkan ayat ini ya dulu ala adami, ini sebaliknya ya, mafhumul muwafaqah dari ayat ini boleh dengan sindiran, maka sebaliknya tidak boleh ya, ala adami jawazi tasrih, tidak boleh dengan terang-terangan. Faqad yahmiluha ya al-hirsu ya, al-hirsu ala azwaj ala al-ikhbar bin qida'i iddatiha qabla inqidaiha. Ya, kemudian selanjutnya ya. Nah, ini bisa jadi ya apa namanya antusias ya, antusias seorang wanita untuk menikah ya, ini seringkali mendorongnya untuk ya mengabarkan habisnya masa idahnya ya, sebelum waktu habisnya, sebelum habis waktu masa idahnya. Jadi di sini tidak boleh dengan terang-terangan ya, karena itu tadi keantusiasan seorang wanita ya untuk menikah ya setelah dia ditolak oleh mantan suaminya ya, ini seringkali mendorongnya untuk mengabarkan habisnya masa idah, padahal dia masih dalam masa idah ya. Kalau masih dalam masa idah, dia tidak boleh menikah ya, boleh menikah setelah masa idahnya ini ya sudah berakhir. Maka di sini tidak boleh dengan terang-terangan ya. Wa amma al-mu'taddah ar-raj'iyah, sedangkan untuk perempuan ya, seorang wanita ya atau seorang istri yang di sini al-mu'taddah ar-raj'iyah, dia masih dalam masa iddah tapi tolaknya ya, dia ditolak oleh suaminya itu dengan tolak raj'i, bukan bain ya. Jadi tolak raj'i ya, ini nanti bisa rujuk kembali kepada suaminya ya, apalagi ini masih dalam masa iddah ya. Jadi ini statusnya masih menjadi istri orang lain, istri ya suaminya itu tadi, karena masih masa iddah. Baru kemudian setelah masa iddah berakhir, nah ini ya statusnya bukan istri dari suaminya dulu yang sudah mentalak dia. Fayuhram hatta ta'rid ya, untuk yang seorang perempuan yang masih dalam masa iddah dari tolak raj'i, ini diharamkan ya, meskipun ya dengan sindiran tuh diharamkan melamarnya dengan sindiran ya, khidbahnya dengan sindiran itu tidak boleh ya, apalagi dengan tasrih, terang-terangan. Kenapa? Li'anna fi hukmi azawjat, karena perempuan ini tadi itu statusnya masih istri dari suaminya. Sudah 14 menit ya. Kemudian yang ketiga, mana ini? Yang ketiga ya, ini tadi penjelasan ta'rid ya. Kemudian sebentar, ini yang ketiga, manistusyira fi khatib aw maktubah wajaba alaihi an yadhkur ma fihi ma min mahasin wa masawi ya.
Nah, ini bagi orang yang apa namanya? Bagi orang yang diminta pendapat ya tentang khotib. Khotib itu adalah ini pelamar ya, beda dengan khotib. Kalau khotib itu penceramah. Toknya bilmat ya. Kalau ini pelamar ya, aw maktubah atau orang yang dilamar, yang dikhidbah. Ya. Wajib bagi dia ya, jika dimintai pendapat misalnya. Antum dimintai pendapat tentang si fulanah ya, tentang kakak antum misalnya atau adik antum dilamar oleh teman antum misalnya. Maka di sini wajib bagi antum untuk menyebutkan ya, baik itu mahasin ya, baik itu kebaikan-kebaikan dia dan juga menyebutkan keburukan-keburukannya ya, agar jelas, agar teman antum yang ingin menikahi adik antum itu ya, dia tahu ya kebaikan, hal-hal yang baik yang ada pada adik antum apa, hal-hal yang buruk pada adik antum apa. Meskipun yang buruk ini disebutkan tidak mengapa ya. Walayakunu dzalika minal ghibah. Ini tidak termasuk ghibah ya, meskipun menyebutkan perbuatan-perbuatan yang atau menyebutkan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri adik antum. Bal minan nasihah al-muraghab fiha syar'an ya. Malah ini termasuk dari nasihat ya, yang dianjurkan di dalam syariat ini ya. Secara syar'i itu dianjurkan, meskipun itu tadi ya, hingga menyebutkan yang buruk ya, agar nanti kedepannya tidak ada penyesalan dari teman antum ya, sudah terlanjur menikah ternyata tidak tahu kalau mempunyai perbuatan yang kurang ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat ya, mana ini? Yang keempat, al-khidbah ya, mujarrad wa'din bizzawaj. Ya, ini perlu diketahui bahwasanya khidbah itu hanya seperti janji untuk menikah saja. Ya. Wa ibda'i ar-raghbah fih, dan menampakkan ya keinginan untuk menikahi ya, misalnya menikahi seorang perempuan tadi. Walaysat zawajan. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwasanya khidbah itu belum menikah ya. Jadi lidza yabqa kullun minal khatib wal maktubah ajnabiyan 'anil akhar. Jadi untuk pengkhidbah dan yang dikhidbah ini keduanya hubungannya masih asing ya, masih ajnabi. Ya, maka berlaku hukum-hukum ajnabi ya, tidak boleh berduaan misalnya ya, tidak boleh berpegangan misalnya ya. Nah, ini tidak diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan ya yang dilarang ya, tidak diperkenankan karena masih asing ya, masih belum menjadi suaminya ya, atau yang ini menjadi istrinya bagi khotibnya ini. Ya, ini 4 ya. Ada 4 ya untuk ya ahkam wa adab al-khidbah. Nah, kemudian yang berikutnya, al-mas'alah al-khamisah hukmu an-nazar ila al-maktubah. Hukum ya nazar atau melihat ya orang yang akan kita lamar, orang yang akan kita khidbah. Man arada an yakhtub ya imra'atan yushra' wa yusan lahu an-nazar ila ma yudharu minha adatan gawajiha wa kaffaiha wa qadamaiha. Barang siapa yang mempunyai keinginan ya untuk melamar seorang perempuan, maka disyariatkan ya dan disunahkan bagi dia untuk melakukan nazar ya. Jadi antum nanti ketika mau menikah nazar dulu ya. Nazar sama ya perempuan ya atau akhwat yang ingin antum nikahi nanti ya. Nazarnya apa? Yaitu ila ma yudhar minha adatan, yaitu nazarnya hanya yang tampak saja secara kebiasaan ya. Misalnya apa? Wajahnya, misalnya wajahnya. Ya.
Jadi ya akhwatnya nanti bisa itu misalnya bercadar, melepas cadarnya itu tidak mengapa, jadi diperbolehkan. Wa kafaiha, melihat kedua telapak tangannya, ya. Apalagi kemudian wa qadamaiha, dan kedua kakinya. Li hadis Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, ya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, idza khataba ahadukum, ya, al mar'ata fa in istata'a an yanzur ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Ya, beliau bersabda, ya, jika salah seseorang di antara kalian, ya, melamar seorang perempuan, maka ya jika dia mampu untuk melihat, ya, melihat apa yang, ya, yang dia lihat itu bisa apa namanya, mengundangnya, ya, bisa menjadikan dia tertarik untuk menikahi perempuan ini, maka hendaklah falyaf'al, maka hendaklah dia melakukannya, maka hendaklah dia untuk melakukan nazar tersebut. Ya, sudah 21 menit, ya. Ya, mungkin cukup sekian, ya. Kemudian untuk selanjutnya nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya, ya. Wa syukron ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.